Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas reguler A, kelompok grup B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perbedaan Politik dan Ekonomi Suatu Negara Menghambat Terjadinya Hubungan Ekonomi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya, Hai Permata. Yang kedua ada Surya Al-Amin, yang ketiga ada Alvin Marcelino, yang keempat ada Hafiz Gentas Sanubari, dan yang kelima ada Cindy Amarda. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Surya Al-Amin. Pada Surya Al-Amin, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau international trade ialah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Perdagangan internasional saat ini didorong oleh kebutuhan manusia yang akan barang dan jasa yang semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Salah satu aktivitas perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional dibagi menjadi dua kategori, yaitu perdagangan barang atau perdagangan fisik dan perdagangan jasa. Perdagangan jasa antara lain meliputi transportasi, perjalanan atau travel, asuransi, dan jasa konsultan asing. Berikutnya ada macam-macam teori yang menerangkan timbulnya perdagangan internasional. Yang pertama ada teori praklasik. Dalam teori praklasik terdapat merkantilisme. Merkantilisme merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial, serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditujukan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Teori perdagangan internasional dari kaum merkantilisme berdasar kepada pemikiran mengembangkan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi, dengan mengusahakan jumlah ekspor harus melebihi jumlah impor. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Alvin. Dipersilakan. Yang kedua, teori klasik. A. Kemanfaatan absolut. Teori ini lebih mendasarkan pada besaran atau variabel real, bukan moneter, sehingga sering dikenal dengan nama teori murni atau pure theory, perdagangan internasional. Murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada variabel real, seperti nilai sesuatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan akan semakin tinggi nilai barang tersebut. Yang B. Kemanfaatan relatif. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage, yaitu suatu barang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar. Yang C. Biaya relatif. Nilai atau value sesuatu barang tergantung dari banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut atau labor cost value theory. Perdagangan antar negara akan timbul apabila masing-masing negara memiliki comparative cost yang terkecil. Yang ketiga ada teori modern, teori ketersediaan. Faktor produksi menurut Hexker, Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Oke, kemudian manfaat berdagang dengan negara lain. Di antaranya memperkuat hubungan antar bangsa, memperluas kesempatan kerja, menambah devisa negara, mempermudah pemenuhan kebutuhan, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan investasi. Untuk penjelasan memperkuat hubungan antar bangsa, yaitu perdagangan internasional dapat mempererat hubungan antar bangsa. Setiap negara yang bekerja sama akan mempunyai rasa membutuhkan satu sama lain sehingga rasa persahabatan pun akan tumbuh. Hubungan antar negara pun akan menjadi makin harmonis karena antar negara saling memberikan keuntungan bagi negara yang ikut dalam kerjasama tersebut. Kemudian yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Adanya perdagangan internasional menjadikan pemasaran barang makin luas. Hal ini menyebabkan naiknya permintaan barang untuk dikirim ke berbagai negara. Dengan naiknya permintaan jumlah produksi, akan makin banyak membutuhkan sumber daya manusia sehingga terciptanya kesempatan kerja yang luas. Yang ketiga, menambah devisa negara. Ketika suatu perusahaan mengekspor barang, maka akan mendapatkan bayaran berupa mata uang asing dari negara pembeli.
Mata uang asing itulah yang disebut dengan devisa. Makin luas pemasaran barang, maka makin banyak devisa yang akan diperoleh. Yang keempat, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya persaingan dalam perdagangan internasional menjadikan setiap negara ingin menghasilkan produk dengan kualitas terbaik. Hal tersebut menjadi pendorong suatu negara untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar produk yang dihasilkan mempunyai kelebihan dibandingkan produk negara lainnya. Yang kelima, mempermudah pemenuhan kebutuhan. Terkadang kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang sulit ditemukan di negara sendiri. Oleh karena itu, seseorang dapat melakukan kegiatan perdagangan internasional. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda dengan negara lainnya, sehingga hasil produksi pun berbeda. Yang terakhir, meningkatkan investasi. Dengan adanya perdagangan internasional, bisa menarik para investor untuk menanamkan saham. Dengan menunjukkan hasil produksi yang baik, akan banyak investor yang ingin menginvestasikan modalnya. Semakin banyak investor yang menanamkan saham, maka akan semakin meningkat pula pembangunan dan perekonomian. Dengan banyaknya investor, dapat juga menambah lapangan kerja. Dengan banyak lapangan kerja, maka pengangguran akan makin berkurang. Next. Kemudian politik suatu negara dapat mempengaruhi ekonomi, ekspor, dan impor. Ilmu politik dan ekonomi merupakan rumpun ilmu sosial dan kedua cabang ilmu itu memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu politik terkait dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan di suatu bangsa atau masyarakat. Kekuasaan yang dimiliki pemegang, kekuasaan memberikan wewenang dalam mempengaruhi perilaku individu-individu yang ada di masyarakat. Ilmu ekonomi terkait dengan sumber daya yang tersedia di suatu negara atau wilayah. Sumber daya yang dimaksud meliputi alam, hutan, tanah, air, dan lain-lain, SDM, dan modal. Kemudian yang selanjutnya dilanjutkan oleh Dia. Pada Dia, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu politik suatu negara dapat mempengaruhi ekonomi, ekspor, dan impor. Dengan menggunakan sumber daya yang ada di suatu negara, pemimpin yang mempunyai power berhak menentukan jasa barang dan jasa apa yang diproduksi, misalnya fokus pada industri atau jasa, dan bagaimana metode yang digunakan dalam memproduksi barang atau jasa itu diproduksi padat karya versus padat modal. Pemegang kekuasaan juga dapat menentukan di mana dan kapan barang dan jasa diproduksi dan didistribusikan. Penentuan impor terhadap komoditas strategi juga ditentukan oleh pemegang kekuasaan. Terlihat bahwa kekuatan politik mempengaruhi bagaimana sistem ekonomi di suatu negara bekerja. Beberapa faktor yang dapat menghambat hubungan ekonomi, ekspor, dan impor. Yang pertama yaitu hambatan perdagangan. Yang kedua, nilai tukar mata uang. Yang ketiga, ketidakstabilan politik. Dan yang keempat, ketidakstabilan ekonomi. Dan yang kelima, perbedaan budaya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hafiz Genta. Baik, yang selanjutnya ada contoh kasus politik yang mempengaruhi ekonomi suatu negara ekspor dan impor, yaitu invasi Rusia terhadap Ukraina. Invasi ini dimulai dengan pengiriman pasukan Rusia ke Ukraina dengan penembakan rudal oleh pasukan Rusia di beberapa lokasi yang di dekat dengan ibu kota Ukraina, Kiev. Ketegangan ini semakin meningkat ketika salah satu intelijen Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia mungkin merencanakan invasi ke Ukraina di awal tahun 2022. Beberapa upaya diplomatik dilakukan. Salah satunya pertemuan dengan antara AS dan NATO dan Organization for Security and Cooperation in Eropa (OSCE) dan Rusia yang diadakan pada pertengahan Januari 2022. Dalam pertemuan ini, Rusia mengajukan proposal jaminan keamanan agar Ukraina tidak diterima menjadi anggota NATO. Namun proposal ini ditolak oleh NATO dan Biden. Invasi militer ini dilakukan Rusia karena Ukraina kembali berencana untuk bergabung dengan NATO. Hal ini tentunya berbahaya bagi keamanan nasional nasional Rusia. Next, karena konflik yang terjadi di Rusia dan di
dan di Ukraina menyebabkan kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan ke suatu negara terganggu. Akibat konflik ini mata uang Rusia rubel merosot drastis, di mana negara-negara di dunia memberlakukan sanksi ekonomi kepada Rusia. Deretan sanksi berupa pemblokiran bank-bank besar Rusia dari sistem pembayaran internasional atau SOCIT, Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), sistem yang memigrasi miliaran dolar dari ribuan bank dan institusi finansial lain di seluruh dunia datang dari negara-negara besar dan adidaya, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Imbas dari adanya pemblokiran ini mendorong investor utama Rusia untuk mencari suatu suatu investasi baru ke zona yang lebih aman, yaitu yen dan dolar AS. Selain kejatuhan rubel, saham-saham di bank-bank besar Rusia juga mengalami kemerosotan sebagai imbas dari sanksi yang dilayangkan negara-negara Barat. Cukup prestasinya. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika kelompok kami dalam penjelasan tadi ada salah-salah kata, kami maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.